Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak, Ibu orang tua wali peserta didik kelas 12 peminatan MIPA IPS masing-masing di rumah. Pertama-tama kita patut menaikkan puji syukur kepada Tuhan bahwasanya Ia sungguh baik sehingga kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan kesanggupan untuk hidup, dan sampai dengan hari ini kurang lebih di jam 4 waktu sekarang, dan tinggal 2 jam kita akan mendengarkan hasil pengumuman kelulusan SMA Negeri Orwal tahun pelajaran 2021-2022. Bapak Ibu orang tua wali peserta didik kelas 12 peminatan MIPA IPS yang kami hormati, perlu kami sampaikan kepada kita semua berkenaan dengan pengumuman ujian yang sebenarnya kita harus lakukan secara tatap muka, tapi karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Agama secara nasional dan juga cuti bersama, maka melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, itu surat dikasih ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur bahwa ujian itu hasil pengumuman tidak mengalami perubahan sesuai dengan surat sebelumnya, yaitu jatuh pada tanggal 5 Mei 2022. Dan sekolah dalam menyampaikan hasil pengumuman kelulusan itu dilakukan secara daring. Maka dari itu SMA Negeri Orwal sesuai dengan surat yang sudah diberikan ke Bapak Ibu orang tua wali, tentunya harapan kami bahwa surat itu sudah dibaca, ada beberapa catatan-catatan yang menjadi rujukan untuk Bapak Ibu orang tua wali bisa mempedomani untuk akses pengumuman hasilnya itu bisa kita ketahui. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa dalam proses pengumuman ini pula sekolah juga sudah bersurat ke pemerintah desa dan juga ke tempat-tempat ibadah dengan harapan bahwa di dalam proses hasil pengumuman ini itu Bapak Ibu orang tua wali bisa memperhatikan, menjaga, mengontrol setiap peserta ujian yang ketika telah mendengarkan hasil ujiannya yang akan dipandu, dia punya cara untuk kita aksesnya oleh Bapak Kos selaku operator sekolah. Manakala kita dinyatakan lulus untuk tiap peserta didik, kita harus menjaga beberapa hal yang menjadi perhatian, bahwa sekolah tidak bertanggung jawab manakala para peserta didik itu melakukan konvoi atau melakukan arak-arakan dengan euforia karena mendengarkan hasil yang telah dilihat melalui link itu dinyatakan lulus. Dengan arak-arakan atau konvoi itu, apabila terjadi sesuatu yang menimpa pada diri peserta didik kelas 12, sekolah tidak bertanggung jawab. Itu yang pertama. Yang kedua, sekolah sangat mengharapkan untuk aksi coret-coret dan lain sebagainya
untuk itu ditiadakan. Ada baiknya pakaian itu diberikan kepada adik-adiknya atau keluarganya atau saudaranya yang memerlukan, sehingga kita punya kepedulian dengan sesama, apalagi sekarang terjadi kemahalan di sana sini. Maka prinsip kasih itu kita bisa wujudkan lewat kita punya kepedulian, khususnya anak-anak punya seragam yang masih baik, itu bisa dibagi kepada keluarga, kepada saudara yang memerlukan. Yang berikutnya, bahwa dalam proses ini pengumuman kelulusan kelas 12 peminatan MIPA IPS akan dilanjutkan secara administrasi manajemennya di tanggal 9 Mei tahun 2022 di sekolah. Jadi hal-hal yang berkenaan tentang surat keterangan lulus, rapor untuk kelanjutan dari peserta didik selama menunggu ijazah dikeluarkan oleh dinas, itu mereka bisa mengambil surat keterangan lulus dan juga laporan hasil belajar atau rapor. Yang berikutnya, bahwa selama ini yang menjadi kewajiban sekolah mulai dari kelas 10, kelas 11 dan kelas 12, sekolah telah memberikan sesuai dengan kesanggupan sekolah. Maka kepedulian Bapak Ibu orang tua wali yang sampai dengan hari ini belum untuk diselesaikan dari sisi tanggung jawab, sekolah sangat mengharapkan respon baik dari Bapak Ibu, karena manajemen yang kita bangun adalah manajemen kekeluargaan, sehingga harapan besar sekolah paling tidak nanti di tanggal 9 Mei 2022 atau ijazah kita akan diambil di awal Agustus. Di awal Agustus, paling kurang di bulan Juli di tanggal 20-an itu sampai dengan Agustus kita sudah bisa ambil ijazah untuk anak. Segala hal-hal yang menyangkut tentang tanggung jawab orang tua itu sudah diselesaikan. Dan juga saya kembali ingatkan Bapak Ibu orang tua wali bahwa pada saat kita melakukan sosialisasi menyangkut tentang prosedur operasional standar POS ujian sekolah waktu itu, ada keputusan yang sudah kita ambil bersama menyangkut tentang sumbangan alumni. Itu juga mungkin menjadi catatan Bapak Ibu orang tua, karena sekolah sudah bersurat, sudah pernah menyampaikan. Tapi hal ini akan diselesaikan ketika anak-anak mengambil ijazah. Itu menjadi satu bukti komitmen bersama antara sekolah, orang tua dan komite yang telah dilakukan. Yang ketiga, ketika peserta didik yang telah dinyatakan lulus nanti datang ke sekolah pada tanggal 9 hari Senin 9 Mei 2022, mulai dari jam 8 sampai dengan waktu sekolah dalam hari efektif terakhir, itu berarti ada di jam 11.45, dan juga hari berikutnya sesuai dengan hari kerja. Pada kesempatan ini sekolah, komite sangat mengharapkan bahwa angkatan sekarang yang jumlahnya kurang lebih 60-an orang, harapan saya selaku pimpinan sekolah dan juga komite, mereka ini tidak tinggal di rumah. Mereka ini bisa melanjutkan sehingga nanti di 4-5 tahunan ke depan paling tidak kita berjumpa dalam satu warna yang berbeda. Memang benar bahwa dengan kondisi ekonomi yang
seperti sekarang ini, kemahalan di mana-mana, tapi saya yakin bahwa orang tua punya tips tersendiri untuk menyiapkan mereka bisa melanjutkan pendidikan. Jadi harapan kami paling tidak nanti di 4-5 tahun ke depan kita bertemu dengan warna dan tampilan yang mana mereka punya diri di antara kita semua, bisa mengangkat paling tidak lanjutan pendidikan. Ada yang mau ke polisi, ada yang mau ke tentara dan lain sebagainya. Sekolah percaya bahwa kurang lebih 3 tahun kita bersama-sama, orang tua punya kemampuan untuk bisa berproses dengan mereka. Untuk itu Bapak, Ibu, orang tua dan wali semua, jangan mereka selesai di SMA, tetapi mereka bisa dilanjutkan untuk mereka yang nanti setelah melihat hasil kelulusan dinyatakan lulus. Pada kesempatan ini pula saya atas nama sekolah mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, walau kita tidak berjumpa mata, tapi melalui momen ini selamat merayakan bagi saudaraku, saudariku, bapak mama, orang tua wali yang merayakannya. Mudah-mudahan dengan perayaan Idul Fitri ini lebih mendekatkan kita, khususnya bapak mama, orang tua, untuk kita lebih sigap dapat berpikir bagaimana kehidupan kita ke depan. Kita punya harapan, kita punya dambaan impian, itu bisa terwujud melalui mereka-mereka kurang lebih 60 anak ini. Yang berikutnya, sekali lagi, lembaga maupun komite pada angkatan ke-7 ini, sekolah memandang bahwa kita sudah mengeluarkan jumlah output sekolah yang sudah pada angka 207 tamatan tahun kemarin. Manakala sebentar ketika setiap bapak mama, orang tua, wali, peserta didik bersama anak setelah mendengarkan hasil kelulusan, satu harapan sekolah, bapak mama, orang tua, wali, jika mendengarkan hasil kelulusan itu dinyatakan lulus ataupun tidak lulus, kita harus tetap bersyukur, karena bersyukur itu adalah hak orang yang hidup. Dan saya yakin bapak mama pasti menjalankan itu. Jangan sampai wujud bersyukurnya bapak mama terlalu berlebihan, atau ada yang tidak menyatakan syukur, maka ini merupakan satu catatan buruk dalam kehidupan kita. Jadi harapan sekolah ketika hasil itu sudah dengar, baik yang beragama Kristen, yang beragama Islam, kita harus melakukan syukur. Sekali lagi mohon maaf kita tidak bisa bertemu secara tatap muka. Hal ini bukan berarti kita tidak bisa melakukan pengumuman hasil ujian, tapi karena bertepatan dengan hari cuti bersama, sehingga ini yang bisa sekolah lakukan. Mungkin bapak mama ada yang punya harapan sekolah bisa berkunjung seperti tahun-tahun kemarin, dari rumah ke rumah. Tetapi ada pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pertimbangan sekolah yang menjadi satu hal, sehingga hal itu tidak bisa dilakukan. Sekali lagi sekolah menyampaikan permohonan maaf.
dan sebentar untuk mengakses bagaimana kita bisa mengetahui hasil pengumuman kelulusan SMA Negeri Awal tahun pelajaran 2021-2022 akan dipandu secara khusus oleh Bapak Kostan Maba SPD, dan saya minta kepada peserta didik khususnya bisa mengikuti untuk menjadi acuan kita bisa mengecek bagaimana kita bisa mengetahui kita lulus atau tidak lulus dengan penjelasan yang akan disampaikan secara teknis oleh Bapak Kostan. Ada satu hal yang saya mau sampaikan juga kepada Bapak Mama, orang tua dan wali, manakala dalam tanggung jawab Bapak Mama, orang tua dan wali berkenaan dengan sumbangan pembinaan pendidikan yang diberikan, jika ada kurang lebih menyangkut tentang datanya, maka nanti di tanggal 9 itu Bapak Mama bisa membawa bukti atau catatan pembayaran, bisa bertemu dengan bendahara-bendahara terkait. Ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan, dan karena mereka nanti mengakses kelulusannya itu masing-masing menginput NISIN-nya. Berarti pada kesempatan ini saya hanya bisa menyampaikan secara umum. Sekali lagi saya menyampaikan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat sore untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah kepada saya. Apa yang dibicarakan oleh Bapak Kepala Sekolah mengenai pengecekan kelulusan melalui aplikasi WA dapat saya tambah sedikit lagi untuk memperjelas apa-apa yang perlu dipersiapkan, apa perlu dilakukan oleh orang tua, siswa dan juga siswa dalam mengecek informasi kelulusan Bapak Mama dan peserta ujian yang saya kasihi. Secara teknis pengecekan hasil ujian untuk peserta didik kita SMA Negeri Awal akan kita lakukan secara daring melalui aplikasi WhatsApp yang sudah ada di HP masing-masing, Android masing-masing. Dari masing-masing siswa peserta ujian bisa langsung mengecek status kelulusannya dengan mengirimkan pesan melalui WhatsApp pribadi ke nomor yang sudah disampaikan, sudah diberikan oleh pihak sekolah melalui surat yang kemarin dibagikan. Bisa mengetik salam, nanti dari balasan di WA akan diarahkan apa-apa yang perlu diketik selanjutnya. Tinggal Bapak Ibu peserta ujian mengikuti arahan yang ada pada balasan otomatis yang dikirim oleh aplikasi WA ke HP Bapak Ibu peserta didik masing-masing. Secara singkat untuk mengecekannya nanti dengan mengucapkan salam, kemudian nanti ada balasan dari sistem, kemudian Bapak Ibu bisa membalas pesan itu dengan mengetik nomor NISN atau NISN, nomor induk siswa nasional yang ada 10 digit. Nanti dari situ ada balasan yang baru berupa link untuk mengunduh atau mendownload surat keterangan lulus, dan dari surat itu Bapak Ibu peserta
peserta ujian bisa mengetahui status kelulusan dari peserta ujian tersebut. Statusnya ada 2, situ lulus, tidak lulus, dan juga ada predikatnya baik atau cukup atau amat baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat mengecek. Apapun hasilnya, silakan bisa dilihat dengan sendirinya, dan saya harap bisa dengan tenang dalam berekspresi dengan hasil yang dicapai dalam pembelajaran. Demikian penjelasan teknis pengecekan informasi kelulusan yang dapat saya sampaikan. Untuk mengecek informasi kelulusan, Bapak, Ibu, Mama, dan peserta ujian bisa mulai mengecek pada pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah atau jam 6 sore. Jadi dimohon kesabarannya, dimohon ketenangannya supaya proses ini bisa berjalan dengan aman, dan juga Bapak, Mama, dan anak-anak peserta didik, peserta ujian bisa menyikapi hasil yang ada dengan proses ini dengan hati yang tenang, dan pesan yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala itu bisa dilakukan dengan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mengakhiri semuanya, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sore.